Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali kita semuanya dalam program Tausiah Pagi yang merupakan program Ramadan 1444 Hijriah. Apa kabar ibu-ibu semuanya dan akhwati? Semoga kita semuanya dalam keadaan terbaik. Insya Allah semoga sehat, semangat, dan terus taat. Dan tak lupa kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bermuajahah bersama dalam forum yang insya Allah barokah. Mari ibu-ibu dan ahwati, kita akan simak untayan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh ustazah-ustazah kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menyimak dengan khusyuk dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk pagi hari ini, tema yang akan dibawakan adalah Ramadan Momentum Mastering Habits yang akan dibawakan oleh Kak Afifah. Baik, tanpa berpanjang lagi, mari ibu-ibu dan akhwati kita simak penyampaian tausiah pagi oleh Kak Afifah. Semoga kita semuanya mendapatkan limpahan barokah dari Allah. Baik, saya persilahkan kepada Kak Afifah, tafadholi. Ya, jazakillah khair kepada Ustazah Meti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara yang insya Allah berkah ini, Tausiah Pagi. Salawat serta salam, marilah kita senantiasa sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak bukan hanya kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi kita dan Rasul kita, semoga kelak di akhirat kita diakui juga sebagai umatnya dan kita bisa bersama-sama bertetangga dengan Rasulullah di surganya. Amin. Sahabat muslimah, truli muslimah bebas yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang hari yang ke-19 ya. Pasti kita semua sudah terbiasa gitu kan, sudah biasa bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, sudah biasa bangun malam untuk melaksanakan sahur, dan di siang harinya juga kita sudah terbiasa dengan menahan lapar di siang hari, dan sudah banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan gitu kan dengan mudah di bulan Ramadan ini. Sahabat Ruli Muslimah Brebes yang dimuliakan Allah, sebelum dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah pagi dengan tema Ramadan Momentum Mastering Habit. Sebelum kita mengenal apa itu habit, saya ingin memberikan satu ilustrasi gitu ya. Kita semua pasti menyukai pertunjukan sulap gitu kan. Kita hampir di antara kita pasti pernah menyaksikannya gitu kan. Apa reaksi yang biasa muncul ketika atraksi sulap memasuki proses klimaks?
pasti reaksi yang dari ibu-ibu dan akhwati semua muncul, wow, keren. Kok bisa begitu ya? Mustahil itu bisa dilakukan gitu kan. Yang paling minimal reaksinya tercengang dengan mulut menganga gitu kan. Kita terpesona dan takjub dengan pertunjukan sulap gitu kan, hanya karena satu hal sederhana. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi gitu kan. Tentu bila kita mengetahui apa yang terjadi, pasti sulap tidak akan menjadi menarik. Sederhananya, yang membuat perasaan takjub adalah sesuatu yang tidak biasa terjadi. Pesulap memang melatih dirinya untuk hanya menampilkan kondisi awal dan kondisi akhir saja, dan menghilangkan proses di antaranya untuk memunculkan efek magic dan takjub pada audiens. Semakin besar proses antara yang dihilangkan, maka semakin besar pula efek magic yang dihasilkan. Menghilangkan proses ini memang memerlukan keahlian, dan keahlian ini berasal dari latihan dan pengulangan-pengulangan yang dilakukan, sehingga gerakannya terjadi secara otomatis. Nah, inilah yang disebut habit. Jadi, habit adalah segala sesuatu yang kita lakukan secara otomatis, bahkan kita melakukannya tanpa berpikir karena sudah terbiasa gitu ya. Habits adalah suatu aktivitas yang dilakukan manusia secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari seorang manusia, dan dia adalah kebiasaan kita. Mungkin ibu dan akhwati semua pernah menyaksikan gitu kan, seorang pembicara menyampaikan ide-idenya dengan sistematis, dengan ayat-ayat Al-Quran, dan hadis mengalir begitu mudah dari lisannya. Kita terperangah dan merasa itu adalah hal yang hebat, dan bagi mereka itu sebenarnya hal yang biasa. Biasa yang dimaksud di sini bukan biasa dalam konotasi negatif ya, namun lebih berarti hasil pembiasaan dari latihan yang berulang-ulang kali dilakukan. Bisa juga dikatakan mereka melakukan hal-hal yang luar biasa berulang kali, sehingga hal yang luar biasa itu bagi kita adalah biasa bagi mereka. Jadi habits itu ibarat autopilot pada diri manusia yang menentukan bagaimana dia merespon terhadap satu kondisi tertentu atau pembiasaan terhadap kondisi tertentu. Satu orang dengan orang lain tentu berbeda habitnya, sesuai dengan pengulangan yang dia lakukan, dan akhirnya membentuk siapa dirinya. Sahabat Ruli Muslimah Brebes, tidak ada jalan pintas gitu ya untuk menguasai habit. Menguasai keahlian harus terus dilakukan dan perlu kerja keras dan ketegasan. Tidak akan pernah ada kebiasaan dan keahlian yang dibentuk secara instan. Karena itu tidak ada yang mudah dan perlu ketegasan, dan perlu konsistensi. Apa yang mudah datang juga pasti ada yang mudah pergi gitu. Kita tidak bisa secara tiba-tiba bisa melakukan sesuatu. Sahabat Truli Muslimah Brebes yang dimuliakan Allah, kita sebagai manusia seringkali mengatakan tidak mungkin pada diri kita. Padahal sebenarnya kata-kata tidak mungkin itu sudah membunuh karakter kita dari awal. Dan perlu kita pahami bahwa ketidakmungkinan itu sebenarnya berasal dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kita harus memiliki sikap yang konsisten atau istiqomah dalam melakukan habit. Seringkali kita takut untuk mencoba. Sebenarnya kita takut untuk mencoba itu merupakan ketakutan yang tidak beralasan. Ketakutan akan membunuh sebuah harapan dalam diri kita. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa membentuk habit baru? Yang pertama adalah dengan kita bergerak gitu kan, kita move on gitu kan. Karena sejatinya kita sebagai manusia itu merupakan makhluk pergerakan. Seperti jantung kita kan setiap hari bergerak. Seperti bumi, planet, air atau jam, semuanya bergerak. Jadi intinya
harus bergerak, jangan mager gitu kan, jangan males gerak. Kita bisa dan yang selanjutnya kita harus memiliki kemauan dan keyakinan. Kita bisa lihat dari kisah perang Badar, gitu kan. Ketika pasukan kaum Muslim itu jumlahnya lebih sedikit dari musuh. Gitu kan. Pasukan perang Badar ini mereka bisa menang karena apa? Karena mereka mempunyai kemauan dan keyakinan. Dan yang selanjutnya yaitu kita harus mengembangkan habit sehingga menjadi mastering habit atau kita bisa menguasai habit kita sendiri. Dan yang selanjutnya kita harus latihan secara terus-menerus seperti tadi yang diceritakan pada ilustrasi. Seorang pesulap itu akan bisa melakukan sebuah atraksi yang menakjubkan dikarenakan latihan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang. Dan kita harus mempunyai visi kehidupan. Sehingga ketika kita melakukan habits, kita punya tujuan. Kita harus jauh-jauh dari kemalasan, dari rasa malas. Kita harus bisa melawannya dalam diri kita sendiri. Karena proses membentuk habit itu tidaklah mudah, akan banyak godaan di sana. Jadi kita harus waspada dari godaan yang ada. Kita harus keras kepada diri kita sendiri dalam membentuk habits. Dan kita harus bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, karena itu penting dalam pembentukan habit. Sahabat Ruli Muslimah Brebes yang dirahmati Allah, dengan melaksanakan kewajiban puasa selama 1 bulan penuh ini, habit taat mestinya bisa terbentuk, gitu kan. Buktinya selama bulan Ramadan ini banyak sekali ketaatan-ketaatan yang mudah untuk kita lakukan, gitu kan. Kita bisa meninggalkan hal-hal yang haram gitu. Dengan kemauan yang sunnah saja bisa kita lakukan. Apalagi kewajiban-kewajiban itu akan lebih mudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kuncinya adalah kemauan pada diri kita sendiri. Kemauan taat itulah takwa, bukan? Buah dari puasa kita di bulan Ramadan ini. Yaitu berarti habit taat yang akan melahirkan ketakwaan. Karena kan buah dari puasa Ramadan itu kan la'allakum tattaqun, kan? Sebenarnya takwa. Jadi kita bisa mulailah dengan habit takwa, mulailah dengan habit taat dengan selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang haram. Gitu. Jika kita melakukan kesalahan, segera kita perbaiki diri, kita muhasabah diri, dan bertaubat. Dan yang selanjutnya, habit melaksanakan yang sunnah, itu harus kita laksanakan sebanyak mungkin di bulan Ramadan ini. Ada juga habit yang mubah, kita harus memilih habit yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah habit yang makruh, kita harus kita harus jauhi sejauh mungkin habit makruh, gitu kan. Kita harus menjauhi hal-hal yang menuju keharaman. Rasulullah SAW pernah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus, meskipun sedikit. Mudah-mudahan momentum Ramadan kali ini kita bisa membentuk habit baru, yaitu habit taat, gitu kan, yang nantinya habit taat ini akan melahirkan sebuah ketakwaan, karena kan buah dari puasa Ramadan sendiri ketakwaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair Kak Afifa atas materi yang disampaikan pagi hari ini. Ibu-ibu dan ahwati yang dimuliakan Allah, Masya Allah, Tabarakallah, materi pagi ini
ini fresh banget ya, untuk kemudian bagi kita, mengevaluasi gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita semuanya bahwa Allah akan melihat nih kepada kita, yaitu manusia, bukan siapa yang paling banyak amalnya, tetapi siapa yang paling baik amalnya, atau siapa yang paling baik amal solihnya. Nah, sebagaimana Allah tetapkan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa Allah melihat siapa di antara kita yang paling bertakwa. Nah, kaitannya dengan yang bertakwa, tentu orang yang bertakwa ini ada aktivitasnya yang adalah amal solih. Nah, amal solih tentu tidak datang tiba-tiba, gitu ya, atau otomatis, kecuali memang harus ada proses yang dijalani, yaitu tadi pembiasaan. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Kak Afifah ya, jadi habit atau kebiasaan ini adalah segala sesuatu yang dilakukan otomatis atau sudah autopilot gitu ya pada manusia. Bagaimana cara kita merespon kejadian, bagaimana cara kita mengatur, bagaimana kita melihat fakta gitu. Nah, tentu untuk membuat habit atau mastering habit diperlukan upaya yang sangat ekstra bagi kita semuanya gitu. Tadi yang disampaikan oleh Kak Afifah adalah bahwa kalau mau mastering habit ada dua hal yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama latihan dan yang kedua pengulangan gitu ya. Jadi tidak mungkin mau membentuk habit kecuali ada dua hal yang dilakukan itu. Latihan terus-menerus dan mengulang-ulang gitu ya. Nah, tapi saat kita melakukan atau membentuk habit ini tidaklah akan prosesnya itu mulus-mulus ya, karena akan ada ujian pada saat kita melakukan atau membentuk habits. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Kak Afifah adalah kemalasan dan kemudian ketidakkonsistenan, atau mungkin kita bahasanya hangat-hangat tai ayam gitu ya. Jadi kita sering membuat atau mau membentuk kebiasaan-kebiasaan yang tadi targetnya adalah amal solih, dan amal solih ini adalah pemenuhan kewajiban-kewajiban dan diiringi dengan yang sunnah-sunnah. Ternyata kadang-kadang kita seringnya euforia ya, di awal semangat gitu, tetapi kemudian di belakang atau di tengah-tengah saat menjalani proses kita tidak sesemangat dari awal gitu. Nah, maka tadi disampaikan kuncinya bagaimana supaya menghadapi ujian tadi, yaitu kemauan ya, keinginan kuat atau azam gitu. Karena kalau kemauan atau azam ini adalah tidak hanya sekedar niat ya, tetapi upaya sungguh-sungguh untuk merealisasikan tujuan gitu. Nah, mudah-mudahan tadi disampaikan oleh Kak Afifah gitu ya, momen Ramadan ini adalah momen terbaik bagi kita untuk mastering habit. Tentu habit yang dimaksud adalah habit ketaatan gitu ya. Nah, maka kalau habitnya ketaatan, apa yang dilakukan kita semuanya? Tentu cakupannya hanya dua hal. Yang pertama, masalah tentang pemenuhan kewajiban-kewajiban, dan yang kedua, membersamai dengan yang sunnah-sunnah. Sepertinya memang tidak boleh ada kamusnya ya bagi kita untuk melakukan yang makruh gitu. Yang mubah pun itu harus dipertimbangkan, dan kemudian harus kita lekatkan kepada yang wajib dan yang sunnah. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan ilmu pagi ini menjadi pencerahan buat kita semuanya. Mari ibu-ibu dan ahwati, momen Ramadan, momen terbaik. Yuk kita buat atau kita bentuk habit ketaatan, dan kuncinya ada dua tadi ya, harus latihan dan mengulang. Nah, kalau saya punya quotes ya, bisa itu karena biasa, biasa itu memang seringnya harus diawali dengan dipaksa. Jadi untuk melakukan ketaatan, paksakan. Mau bisa bicara di podium atau lancar ketika menyampaikan ide-ide Islam, maka paksakan untuk bicara, biasakan, dan insya Allah nanti akan jadi bisa. Untuk bisa jadi orang-orang yang amal solihnya itu setiap saat, setiap waktu, maka kita paksakan, dan kemudian kita akan biasakan. Dan biasakan tadi dengan dua hal, yaitu latihan dan pengulangan, dan insya Allah akan jadi bisa. Mudah-mudahan materi pagi ini menjadi materi yang menginspirasi ya buat kita semuanya tentang mastering habit. Mudah-mudahan momen Ramadan ini momen terbaik buat kita untuk kemudian membiasakan kebaikan-kebaikan atau ketaatan-ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, saya sampaikan jazakillah khair katsir kepada Kak Afifah yang telah menyampaikan materi pagi hari ini. Dan tak lupa saya sampaikan kepada ibu-ibu dan akhwati, jazakumullah khair katsir atas kehadirannya pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang manfaat, barokah, yang tidak hanya berhenti di kita, tapi ada upaya untuk kita menyebarkan kepada umat Islam semuanya agar rahmat Islam bisa tersebar. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqum ya rabbi wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.